Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang di Design Course MSA 2020. Nama saya Irena Lodia dan rekan saya Syadarika Salina dan kami akan memandu acara pada hari ini. Nah, sebelum acara pada hari ini dimulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa tidak pernah selesai. Oke, selanjutnya, sebelum acara dimulai, saya akan membacakan rundown untuk acara hari ini. Yang pertama, akan ada pembukaan, selanjutnya akan ada sambutan dari Project Officer, selanjutnya ada sambutan dari Chairman MSA, lalu ada materi dari Project Officer mengenai pentingnya desain, selanjutnya ada materi dari BOD Kreatif Media, selanjutnya ada materi dari main speaker kita, Kak Hafiz Ubaidillah, lalu selanjutnya akan ada sesi Q&A, dan akhir dengan penutup. Nah, teman-teman, gimana nih kabarnya? Kalau Erika, kabarnya gimana? Kalau gue sih alhamdulillah baik-baik aja, karena kan hashtag di rumah aja ya, jadi di rumah aja jadi nggak ngapa-ngapain juga. Kalau lo gimana nih, Lot? Kalau kuliah online menurut lo ada bedanya nggak sih kayak gini? Kalau aku akhir-akhir ini sih di rumah aja ya. Dan banyak juga yang berubah nggak sih setelah pandemi ini, jadi kayak nggak pernah kumpul sama teman-teman. Terus prokeran juga jadi online semua nggak sih, termasuk desain course ini? Nah iya benar banget. Jadi mungkin ada yang belum tahu, jadi sebelumnya design course ini setiap tahun akan dilakukan oleh MSA secara offline dalam bentuk pelatihan. Nah sekarang kita menyesuaikan dengan keadaan yang ada, maka konsepnya berubah kayak jadi mini seminar gini ya, Lot. Kayak ya betul banget. Seru juga sih sebenarnya. Betul. Nah, tanpa berlama-lama, kita langsung aja ke acara berikutnya, yaitu sambutan dari Project Officer Design Course pada hari ini, yaitu Kak Kinyo. Untuk Kak Kinyo, kami persilahkan. Halo, thank you Erika dan Iren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Priyambodi Rizky Surya Putra dari Manajemen 2018. Kalian bisa panggil aku Kinyo. Aku alhamdulillah diamanahi sebagai Project Officer dari Design Course ini. Aku cuma berharap semoga kedepannya apa yang kita dapat dari desain course ini bisa berguna entah untuk kapanpun dan entah untuk siapapun. Terima kasih. Semangat. Terima kasih Kak Kinyo atas sambutannya. Selanjutnya sambutan dari Chairman MSA Kak Eki Fahriza. Untuk Kak Eki kami persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Mungkin pertama-tama dari saya ingin mengucapkan juga memanjatkanlah puji dan syukur saya kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat limpahan dan rahmatnya hari ini alhamdulillahnya desain course tanggal 13 November itu masih bisa jalan dan aku senang banget atas hal itu. Dan juga mungkin pertama-tama saya ingin mengucapkan kepada Mas Hafiz, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk bersedia menjadi salah satu narasumber kita, dan juga kepada Kinyo selaku Project Officer, serta teman-teman dan para panitia yang berbahagia lah. Aku mungkin akan mengulangi kata-kata yang klise dan memang selalu diucapkan ketika sambutan, cuma MSA kan sebenarnya memang merupakan sebuah organisasi himpunan, di mana memang kita memberikan sebuah pelayanan kepada mahasiswa manajemen. Dan kita memang diupayakan untuk memberikan sebuah, salah satunya bentuk untuk pengembangan dari mahasiswa. Salah satunya itu dari divisi kreatif media MSA itu memberikan sebuah pelatihan, bentuknya juga kalau tahun ini mungkin seminar konteksnya dalam pengembangan mahasiswa untuk kemampuan desain mereka. Bahkan aku sendiri juga menyadari kemampuan desain pada saat ini udah dianggap salah satu hal yang penting. Bahkan banyak sekali kesempatan-kesempatan atau juga opportunity, sangat sama ya, kesempatan atau peluang maksudnya, kesempatan atau peluang yang mungkin bisa tercipta nih dari kemampuan kita ini. Nah mungkin dari melalui sarana ini diharapkannya teman-teman kita semua bisa jadi mengembangkanlah kemampuan baru atau juga lebih lagi lah melatih bersama kemampuan kita yang udah ada. Oleh karena itu mungkin dari aku harapannya semoga acara ini bisa berjalan dengan baik hingga akhir acara dan outputnya bisa diserap buat semua orang.
bahkan termasuk panitianya dan juga para pesertanya. Jadi mungkin dari aku itu aja sebenarnya. Silahkan dinikmati prosesnya, dan memang dari aku sekali lagi juga mengapresiasi untuk seluruh panitia dari Kreatif Media. Terima kasih untuk kerja kerasnya. Sekian dari aku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan MC. Halo, Terima kasih Kak Eki atas sambutannya. Nah, sebelum masuk ke inti acara, ada sepatah dua patah kata dari Kak Kinyo. Kenapa sih kok sekarang visual design itu penting? Untuk Kak Kinyo, kami persilahkan. Oke. Ketemu lagi sama aku, Kinyo. Sebenarnya aku nggak mau ngomong banyak sih, cuma mau sharing dikit. Ada satu desainer, dia pernah bilang gini, design is like a refrigerator. When it works, no one notices, but when it doesn't, it sure stinks. Artinya desain itu kayak kulkas, ya, kulkas. Waktu desain itu bekerja, waktu kulkas itu bekerja, nggak ada yang notice. Tapi waktu kulkasnya nggak bekerja, justru semua orang pada notice karena bau. Kenapa bisa bau? Karena ada makanan, ada sayur, ada buah dan lain sebagainya di kulkas itu yang jadi busuk. Nah, desain juga sama. Desain yang bagus atau setidaknya standarnya desain itu, ambil contohnya gini, kita lagi scrolling di Instagram ya. Kita lihat ada poster atau logo suatu perusahaan, misalnya bisnis atau organisasi. Kita lihat, oh ini posternya oke juga ya. Udah kan gitu doang. Kita lanjut scroll lagi. Oh ini logonya oke juga ya. Udah lanjut lagi. Beda ceritanya kalau misalnya logo atau desainnya itu kurang pas atau kurang bisa diterima oleh mata, entah karena komposisi warnanya atau fontnya atau apa, kita justru stuck di situ. Kita ngeliatin, ini kenapa ya kok kayak gini sih, kok perusahaan ini logonya gini sih, aneh. Misalnya kok organisasi ini warnanya kayak gini, kan jadi gimana ya, menimbulkan kesan yang jelek ke perusahaan atau bisnis itu sendiri. Nah, itu yang seenggaknya aku harapkan kita bisa ngerti gimana sih desain yang tidak dinotis itu dari desain course ini, daripada dinotis tapi jelek, ya kan. Nah, untuk lebih jauhnya aku juga berharap kita bisa merepresentasikan apa yang ada di imajinasi kita menjadi bentuk desain yang nyata. Sekian dari aku, terima kasih. Terima kasih Kak Kinyo. Dan untuk acara selanjutnya kita masuk ke awal inti acara, yaitu pemaparan materi oleh BOD Kreatif Media MSA, yaitu Kak Deo dan Kak Ica. Untuk Kak Deo dan Kak Ica dipersilahkan. Oke, aku jadi share screen ya. Nah, ini udah kelihatan ya. Oke teman-teman, sebelumnya perkenalin dulu, nama aku Rizky Prastama. Kalian bisa panggil aku namanya Tio. Dan ada temanku, Anca Wadawadilah. Ica, monggo, kenalan dulu. Halo semuanya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih dari kita berdua selaku BOD dari Kreatif Media dan juga sekarang jadi pembicara nih. Kita jadi pembicara sedikit di pelatihan desain. Hari ini kita berdua bakal ngejelasin tentang beberapa fundamentalnya atau dasar-dasarnya dari desain. Nah, mungkin untuk materi pertama bisa Deo dulu yang nyampein, nanti baru aku. Bisa dimulai aja deh. Oke, jadi teman-teman, aku sama Eca tuh udah 3 tahun di MSA dan kita tuh selama ini selalu berada di multimedia. Jadi semoga pengalaman kita selama ini bisa bermanfaat buat kalian. Nah, jadi di sini kita mau jelasin tentang desain yang baik itu gimana sih? Nah, tentang good design. Sebelumnya aku masih gambaran ke kalian, karena masih kalau kita harus buat desain kayak gitu. Contohnya kayak gini. Misal nih, kita pakai poster acara ini yang kayak gini. Apakah kalian mau ikut acara kita? Ikut pun mungkin, daftar pun mungkin ya, tapi mungkin
kurang minat untuk ikut. Tapi beda kalau kita pakai poster yang kayak gini, pasti bakal lebih menarik minat orang dan lebih meyakinkan. Sama contohnya kalau kita bikin poster kayak announcement kayak gini, pemberitahuan. Kalau kalian lagi scroll di Instagram gitu, ada announcement yang kayak di kiri ini yang tanpa desain, kan pasti kalian asal langsung ini kan, langsung skip aja kan, karena kan nggak menarik. Tapi kalau dengan desain itu pasti akan lebih menarik. Nah, coba kalau hal tadi kita implementasikan ketiga hal ini ke bisnis, kuliah, ataupun kerja. Semisal kalian punya bisnis, kalian jualan barang di marketplace gitu. Kalau kalian cuma foto produk tanpa ngasih kayak border dan lain-lainnya, itu pasti besar kemungkinan orang tuh bakal nge-skip produk kalian. Kalau kuliah, contohnya misal kalian bikin presentasi, PPT kayak gitu. Misal kalian di kelas nih, sekarang presentasi pakai template. Tahunnya minggu depan teman kalian presentasi template-nya sama, kan malu kan kayak gitu. Nah kalau kerja bisa dalam bentuk, misal buat CV. Kalau kalian kerja kan pasti buat CV kayak gitu kan. Kalau CV kalian cuma gitu-gitu aja, pasti besar kemungkinan HRD-nya tuh bakal nge-skip karena nggak menarik kayak gitu. Nah jadi kita harus menggunakan desain karena pada umumnya desain itu digunakan sebagai media dalam menyampaikan informasi. Nah menurutku selama ini ada 4 syarat desain yang harus dipenuhi biar desain itu bisa menarik minat dari tujuan kita ya, tujuan orang-orang kita. Yang pertama jelas, informatif, menarik, dan mudah dipahami. Nah terus, desain yang bagus gimana sih? Desain bagus itu menurutku adalah desain yang sesuai dengan fungsi dan tujuannya. Ada desain yang ditujukan untuk promosi, ada yang untuk cuma menyampaikan informasi, ataupun keperluan pribadi. Contohnya kayak tadi CV, presentasi kayak gitu. Nah, kalau aku sendiri nih, dalam buat desain, itu tuh aku punya kayak alur kerja gitu loh, yang namanya itu workflow design. Jadi biar semua pekerjaanku tertata dengan rapi dari awal sampai akhir. Jadi nggak ada yang miss satupun kayak gitu. Nah jadi gampangannya workflow design itu adalah alur kerja dari membuat desain kayak gitu gampangannya. Nah kalau aku sendiri, yang pertama tuh aku harus paham sama kontennya. Jadi misal nih ada orang ngasih aku tugas bikin desain. Aku pasti tanya tentang isinya apa, warnanya apa, dan kapan deadline-nya. Itu kurang lebih seperti itu. Yang kedua tujuan desainnya. Mungkin bisa untuk bikin kartu nama, jadi ukurannya beda, atau untuk poster, di print, dan kawan-kawan, itu beda-beda ya masing-masing. Dan referensi, ini tahap di mana tuh aku mencari referensi dan mencari ide untuk poster yang aku buat nantinya. Di sini aku bisa nyarinya font, color palette, sama komposisi. Dan yang keempat, ini sebenarnya boleh diikutin, tapi juga boleh nggak diikutin, itu adalah tren atau style design. Nah, jadi di mana sih tempat cari referensi? Kalau aku sendiri biasanya dalam mencari font itu tuh banyak banget websitenya. Contohnya adalah ada Ffonts, 1001 Fonts, dan Dafont. Nah, kalau untuk color palette itu bisa di colors.co sama di Pinterest. Nah, si colors itu dia kayak ada generatornya gitu buat warna dan dia juga ada nyediain kayak color scheme. Jadi kalian tinggal bisa pilih aja. Sama dengan Pinterest kayak gitu. Nah, kalau layoutnya aku bisa cari Behance atau Pinterest dan Freepik. Itu kalian bisa explore sendiri dimanapun itu. Bisa juga misal di Instagram kan sekarang banyak tuh ya yang orang-orang yang bikin post Instagram tapi didesain sedemikian rupa biar lebih menarik kayak gitu. Nah, kemudian ada trend design. Ini aku ngasih sedikit contoh dari beberapa tren yang aku ketahui. Karena tren itu semakin hari itu semakin meningkat, semakin berkembang, jadi nggak tetap gitu loh. Contohnya pertama ada street art kayak gini, contoh-contohnya nih. Jadi kayak graffiti gitu. Kemudian ada paper cutout. Nah, seperti ini. Lalu ada hand lettering. Itu kayak tulisan tangan kayak gini ya. Terus ada isometric. Nah, kayak gini-gini nih. Ini paling sering digunain MSA untuk pos-posannya kayak gini. Nah, ada juga animasi nih. Ini mulai tren sekarang karena ini lebih menarik menurutku ya. Lihat juga lebih enak dan lebih keren aja dilihatnya gitu. Tapi emang agak susah sih buatnya kalau ini. Nah, kemudian kita masuk ke fundamental design dan warna. Jadi ini tuh warna tuh kayak ibaratnya kayak bajunya desain. Jadi kalau kamu pilih warnanya jelek, warnanya nggak cocok, itu ya aneh dilihatnya gitu sama kayak kalian pakai baju. Dan hal ini akan dijelaskan oleh Ica. Ica, monggo. Oke, bisa next.
Nah, sebelumnya aku mau buka dulu pakai kata-katanya dari Don Norman. Dia tuh pernah bilang, by the way, ini Don Norman itu seorang kritikus. Dia pernah bilang, good design is actually a lot harder to notice than a poor design. Jadi, banyak mungkin pertanyaan di benak kalian, desain yang bagus tuh kayak gimana sih? Biar desain bagus tuh harus apa sih kita? Harus kayak gimana bikinnya? Atau enggak kayak ada orang bilang kayak desain yang ini bagus, tapi ada orang lain bilang tuh enggak. Nah, kenapa begitu? Karena tadi benar kata Don Norman, untuk desain yang bagus itu lebih susah untuk diidentifikasi daripada kita harus ngelihat atau milih desain yang jelek gitu. Nah, di sini aku sama Deo ngasih materi dasar biar setidaknya itu desain kalian bisa proporsional, bisa balance, bisa seimbang. Jadi desain kalian itu bisa dikatakan bagus. Jadi desain yang bagus itu adalah apabila desain kalian ini proporsi di dalam desainnya itu benar-benar balance antara teksnya, antara warnanya, antara objeknya, antara informasinya, not to overload information, kayak gitu. Jadi tuh desain yang baik itu adalah desain yang proporsional dalam arti balance di dalam desainnya itu sendiri. Bisa di next, Dil. Oke, di sini ada 5 fundamental dari desain. Yang pertama itu ada line atau garis. Yang kedua ada shape. Yang ketiga ada form, texture, ada balance. Nah, tadi yang aku bilang balance terakhir tuh paling penting kunci dari semuanya. Karena line atau garis. Line atau garis itu tuh ada di semua elemen di desain. Kalian pakai font itu terdiri dari line, dari garis yang disusun. Nah, kalian kalau misalkan mau bikin ada judul misalkan, terus ada subjudulnya, terus kalian mau ngasih garis, itu kan juga harus penting kalian perhatiin dulu warna yang digunain apa dari garis tersebut atau dari font tersebut, terus teksturnya kayak gimana, terus abis itu apakah di dalam suatu poster pun tuh butuh shape tambahan atau enggak gitu. Shape tambahan itu dalam arti apa? Shape tambahan itu tuh bisa shape dasar, ada dua jenis shape, yaitu shape-nya itu yang pertama yang organik sama geometrik. Nah, kalau yang organik yang yang aku maksud di sini adalah shape-nya ini buat sebagai objek pelengkap di dalam desain kalian. Jadi kayak misalkan kan sekarang lagi tren tuh yang kayak yang gelombang-gelombang segala macam. Nah, kalau kayak gitu, jadi itu harus diperhatikan juga yang namanya shape atau bentuk. Terus yang ketiga itu ada form. Form ini apa? Form ini adalah gimana menjadikan desain kita ini tuh lebih menarik dengan cara shading, dengan cara bikin dia lebih realistik, bikin dia lebih menarik. Mungkin tadinya kalian bikin yang kayak buletan yang aku bikin di tengah ini, yang di tulisan form ini, hanya terdiri dari satu buletan doang gitu, hanya dari satu eclipse doang gitu. Nah, tapi kenapa dia bisa berbentuk kayak bola gini? Gimana caranya? Nah, itu yang harus diperhatikan juga dalam desain. Terus habis itu ada texture. Ini satu hal yang penting juga, karena kalau misalkan kalian bikin poster, kalau misalkan ada sesuatu hal yang pengen kalian lihat lebih realistik, harus ada texture, misalkan batu bata atau tembok. Tembok kan ada kayak gergerak-gergerak gitu lah pokoknya. Nah, hal-hal kayak gitu tuh yang harus kalian perhatikan. Nah, semua elemen ini yang nantinya yang akan jadi elemen di dalam poster kalian dan harus balance. Makanya aku bilang tadi, kunci utama dari desain itu adalah proporsional atau balance. Boleh di next, Deo? Oke, sebelumnya kita bakal ngomongin dulu nih, ada dua tipe warna di sini. Yang pertama adalah primary color sama secondary color. Mungkin kalian kalau di SD dulu ya, kita waktu belajar warnain, pasti kita dikasih tahu dasar-dasar kayak gini. Nah, 3 warna dasar dari warna itu disebut primary color. 3 warna dasar itu ada apa aja? Ada merah, kuning, sama biru. Nah, secondary color ini adalah perpaduan warna dari warna dasar.
Nah, ini hal-hal kecil, tapi emang kalian harus mengerti dulu. Karena mau nggak mau di desain, dalam dunia desain itu, warna tuh termasuk elemen penting. Kalian mau bikin desain sebagus apa, tapi warnanya tabrakan, warnanya pemilihan warnanya salah, itu nanti bakal jadi jelek desain kalian. Oke, boleh di next, Dio? Nah, di sini aku bakal ngomongin tentang color harmony. Color harmony itu atau dikenal tuh sebagai color formula. Nah, yang pertama itu ada monochromatic. Kalian pasti semua di sini sering kan kalau lagi pengen ngedesain terus suka, aduh bingung deh, pilih warnanya apa ya? Aduh bingung deh mau pakai warna apa ya? Aduh merah itu tuh bagusnya didampingin sama warna apa? Warna pendampingnya segala macam. Nah, color formula ini bakal ngebantu kalian banget. Yang pertama, itu ada yang namanya monochromatic color. Monochromatic color ini, apakah monochromatic color ini tuh kalian milih warna hanya dalam satu warna, tapi dengan tone yang berbeda. Jadi, value dan saturation dari warnanya kalian turunin buat jadi warna turunan kalian atau warna pendamping kalian. Kayak misalkan contohnya di bawah nih ada yang merah, ada yang ungu, ada yang hijau. Jadi mereka hanya memakai satu warna tapi dengan tone yang berbeda. Itu namanya monochromatic color. Biasanya kalian kalau misalkan lagi bingung mau cari warna atau awal-awal mau ngedesain, coba ngedesain dengan warna dari monochromatic kayak gini. Jadi kayak pilih satu warna, tapi turunan dari warna itu, misalkan lebih muda atau lebih tua, kayak gitu. Boleh di next. Yang kedua ini ada analogous color. Nah, analogous color ini apa? Analogous color ini perpaduan warna yang berada di saling bersampingan gitu. Jadi di color wheels yang bulat ini adalah color wheels. Color wheels ini tuh bakal ada di setiap kalian desain. Misalkan kalian di Photoshop juga kalian pasti bakal ada tuh color wheel-nya. Nah, warna-warna analogus itu adalah perpaduan warna yang saling berdampingan kayak misalkan merah, oranye, kuning atau hijau, biru, ungu atau ungu, merah, oranye kayak gitu. Nah, jadi mereka tuh perpaduan warna tapi bersampingan seperti itu. Boleh di next. Yang ketiga ada complementary color. Complementary color ini apa? Complementary color ini adalah warna yang dipakai tapi mereka biasanya kontras atau saling berseberangan dari color wheel atau berseberangan dari warnanya gitu. Misalkan kalian kalau misalkan lagi sekarang kan kayak udah mau deket Natal nih. Natal kan pasti ada hiasan-hiasan Natal segala macam tuh warnanya hijau sama merah kan. Nah, hijau sama merah ini termasuk warna complementary color karena dia saling berseberangan di color wheel-nya. Nah, kalian tuh bisa pakai perpaduan warna ini dan banyak sih yang pakai yang complementary ini karena benar-benar apa ya, di saat kalian dapat warna yang bagus di complementary itu bakal jadi warnanya lucu gitu. Jadi kayak apa ya, perpaduan warna yang seimbang gitu loh antara satu sama lainnya. Boleh di next. Terus selanjutnya ada split complementary. Nah, bedanya apa? Split complementary sama complementary color. Kalau split complementary ini, dia gini, sistemnya sama kayak complementary. Kalian ngambil satu warna yang beropposite, yang berseberangan, yang saling kontras, tapi kalian pilih satu bagian warna yang kalian pakai buat jadi kayak dua gitu loh. Jadi kayak apa ya? Bentuknya segitiga tuh karena satu sisinya tuh kalian pakai dua warna yang saling berdekatan gitu. Jadi kayak misalkan oranye kalian pakai perpaduan warnanya tuh ada biru sama kuning. Atau enggak gini, kalian mau pakai warna ungu. Komplementernya apa? Di bagian sisi yang warna kuning sama oranye kan. Nah, kalian pakai warna ungu, kuning sama oranye kayak gitu. Jadi kayak opposite tapi kalian bisa pakai si yang berdekatan sama warna salah satu sisi di warna yang kalian pilih. Nah, selanjutnya yang ini adalah triad color. Nah, ini paling tricky dari semua color formula atau color harmony. Karena apa? Untuk triad color ini, kalian pakai bentuknya tuh segitiga dari color wheel kalian. Jadi kayak, apa ya, kalian tuh nyari warnanya tuh susah gitu loh. Jadi kayak bener-bener
harus tricky sih kalau mau pakai yang triad color ini, karena kalau kalian pakai triad color tapi salah nyari warna, salah nyari saturation-nya juga, nah itu bisa jadi lebih kegelapan, malah nyampur segala macam. Nah, salah satu yang berhasil, warna yang berhasil pakai triad color ini, kalau kalian sering lihat mungkin karakter Joker, mereka tuh dia tuh pakai warna ungu, kuning sama hijau. Nah, itu triad color yang dipakai sama Joker di kartun ya. Kayak gitu. Terus next Deo. Nah, yang terakhir ada tetradicolor. Tetradicolor ini apa? Dia pakai dua pasang warna complementary. Kan tadi complementary yang saling berseberangan kan? Nah, ini kalian pakai dua pasang dari complementary itu. Nah, itu bisa jadi satu perpaduan warna buat kalian memulai untuk ngedesain. Seperti itu. Oke, kayaknya udah habis. Apa masih ada? Coba di next. Oke, udah habis. Jadi itu singkat aja dari aku sama Deo, karena ini cuman fundamental dari desain, dasar-dasarnya. Nanti setelah ini bakal ada lagi sesi dari speaker utama kita, dari speaker yang bener-bener kita tunggu nih. Nah, itu bakal ngejelasin lebih detail tentang desain, tentang good design itu seperti apa, tentang pokoknya detail-detailing tentang desain itu. Dari aku sama Dio cukup segini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Ica dan Kak Deo. Luar biasa banget, sumpah kayak singkat. Cuma aku kerasa banget materinya padat banget ya Lot ya. Iya menarik banget Oke. sumpah aku. Iya benar, sumpah menarik banget. Oke. Kita langsung aja ke acara selanjutnya, yaitu ke main speaker, ke speaker utama kita. Sebelum itu, aku mau kenalin dulu nih sama Kak Hafiz ini. Operator tolong CV-nya. Aku mau kenalin Kak Hafiz lewat CV-nya. Oke, wah dilihat aja kayak udah mantep banget gak sih CV-nya? Oke, Kak Hafiz dengan nama lengkap Hafiz Mahia Ubaidillah. Silakan tolong diturunin. Personal data lahir di Kabupaten Semarang 23 April 1998, statusnya belum menikah. Tolong diturunin lagi. Terus. Oke, kita bisa lihat education dari SDN Poncel Russo, SMPN 3 Bawen, SMN 1 Ungaran, dan merupakan mahasiswa S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro angkatan 2016, dan aku dengar-dengar baru wisuda nih beberapa minggu lalu ya. Kita lihat organizational experience-nya di sini yang paling mencolok sih aku lihatnya ini nih, 2016 sampai 2019 pengurus Himpunan Departemen Manajemen atau MSA, 2017 sebagai Staff of Multimedia, 2018 sebagai Senior Staff of Multimedia, dan 2019 sebagai Director of Multimedia yang sekarang berubah nama menjadi Creative Media Division. Kita lihat skill dan expertise-nya, ini udah kelihatan banget ya, Adobe Premiere, Adobe Illustrator, dan Adobe Photoshop, dengan keahlian bahasanya, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Aku mau panggil dulu, halo Kak Hafiz, apakah sudah terdengar? Halo. Halo, Thank you for having me. Iya, sebelumnya aku mau ngobrol-ngobrol dulu sebentar sama Kak Hafiz. Kak, aku dengar-dengar ya, Kak. Kak Hafiz ini ya, dewa desain manajemen ya, Kak? Gimana tuh, Kak? Siapa yang ngasih nama itu ya? Nah, jadi mungkin banyak yang belum tahu. Mungkin Kak Hafiz ini sebenarnya keahliannya itu udah nggak usah diragukan lagi. Kalau warga Tembalang tuh pasti tahu salah satu merek minuman favorit kita semua, Semuli, itu logonya yang buat koala yang ikonik itu yang buat tuh Kak Hafiz. Dan Kak Hafiz juga pernah mengisi pelatihan desain se-Universitas Diponegoro. Jadi nggak hanya diakuin se-manajemen, tapi juga diakui se-Universitas Diponegoro. Maka dari itu, jangan sampai kelewatan dengan materi yang akan Kak Hafiz sampaikan. Oke, langsung aja ya Kak, silakan. Oke, thank you teman-teman. Aku langsung share screen aja ya. Jadi story ini tetanggaku kayaknya agak fisik ya. Tolong di enable dulu. Oh ya, teman-teman, selamat datang di pelatihan desain MSA 2020.
Luar biasa sekali partisipannya 115. Sungguh luar biasa banyak. Udah di enable? Udah Mas Hafiz, coba. Oke. Udah masuk ya? Sudah. Oke, jadi pada materi kali ini sebenarnya kita mau bahas mengenai lebih ke teori ya, karena katanya panitia, praktek itu bisa dicari di YouTube ya. Silakan jadi teman-teman nanti kalau cari tutorial secara teknis ya, cara pakai tools-toolsnya, pakai software-nya itu gimana, silakan bisa cari di YouTube. Kali ini kita mau bahas mengenai mengenai teorinya aja, bagaimana sih desain yang seharusnya gitu, kaidah-kaidahnya itu seperti apa seharusnya. Oke, langsung aja ya. By the way, tadi sorry ya, CV ku agak alay, jangan ditiru ya. Itu CV buat fun-fun aja, kalau kalian mau daftar kerja jangan kayak gitu CV-nya. Oke, yang pertama, what software should I use? Software apa yang harus kita pakai? Ini sebenarnya penting sih, karena jatuhnya nanti cocok-cocokan kayak, sorry ya, agak fisik. Jatuhnya cocok-cocokan, karena kalau kalian nggak cocok sama softwarenya, nanti kalian nggak mood jatuhnya. Nah, jadi software graphic design itu ada dua base ya, yang basisnya pixel sama vektor. Bedanya apa? Gampangnya kalau pixel itu kalau diperbesar pecah itu. Makanya kenapa dia itu terdiri dari pixel-pixel. Dan keuntungan kalau kalian pakai yang pixel based itu kalian bisa main manipulasi, bisa main editing foto ya, kayak ngatur-ngatur warna dan lain-lain. Terus bikin ilustrasi, itu kalian pakainya yang pixel based. Bikin poster juga bisa. Kalau vector based itu kalian kalian pakai software vector based itu ketika kalian misalkan bikin logo atau bikin ilustrasi yang kalian butuh kayak apa ya, kayak tool-tool khusus di vector based itu. Dan kalian wajib pakai Illustrator atau pokoknya software yang berbasis vektor. Misalkan kalian mau bikin logo, itu wajib banget, jangan pakai Photoshop. Oke, selanjutnya dasar yang harus kita pahami pertama adalah tipografi. Kenapa tipografi? Kenapa nggak yang lain? Karena elemen yang sering kita masukkan dan krusial sekali itu adalah teks. Sebelum kita ngatur layout, sebelum kita ngatur warna, kita tuh harus paham dulu teks, komposisi teks yang baik itu seharusnya seperti apa. Ini ada beberapa rules ya mengenai tipografi. Yang pertama ada alignment. Nah, ini kaitannya sama rata kanan, kiri, tengah, gitu ya. Contohnya kalau misalkan, ini kursorku kelihatan nggak? Kelihatan Mas, kelihatan. Oke. Misalkan kalau yang pojok kiri ini kan bagian fill ini dia sendiri di bawah itu kan, kasihan kan. Nah, ini seharusnya dihindari ya, karena akan membuat desain kita, membuat teks, komposisi teks kita kurang ini ya, agak gimana gitu kalau dilihat. Terus kalau yang ini kan, ini agak offside, ini harus dihindari juga. Terus yang bagian ini, ya ini seharusnya ketika kita set ke, set ke rata kiri harus seimbang ya, kayak gini ya contohnya. Kalau rata kanan juga, kalau rata kanan misalkan yang harus dihindari adalah titik di bagian pojok sama strip. Terus kalau justified yang harus dihindari, sebenarnya ini nggak harus sih, kayak misalkan yang ini tuh sebenarnya it's okay, cuma kalau kalian bisa merapihkan lagi jarak antar kata itu akan lebih terlihat bagus. Kalau ini kan agak maksa juga. Kalau center, nah ini juga dia balance-nya sendirian di bawah, itu harus dihindari. Terus ini juga it's okay sebenarnya, cuma karena ini rata tengah, kita berharap rata tengah itu menjadi sesuatu yang lebih estetik gitu, ketimbang misalkan kalau rata kanan kiri kan kesannya flat nih. Kalau misalkan kita rata tengah kayak gini, mending dibikin rata kanan kiri sekalian gitu. Kalau kita mau rata tengah itu harus
kalau bisa sih dibikin yang dinamis kayak gini. Itu jauh lebih menarik. Oke, selanjutnya adalah use one font. Di sini maksudnya bukan literally kalian harus pakai satu font. Cuma misalkan kalau kalian mau mengkombinasikan antara judul dan teks di bawahnya, kayak misalkan ini. Yang aku kasih contoh ini. Ini harus pakai, misalkan kalau kalian mau pakai, oh ya by the way font itu jenisnya ada serif, sans serif, ada yang script ya. Kalau serif itu yang font-font klasik yang kayak Times New Roman tuh, itu namanya serif, tuh ada kakinya. Nah, kalau yang sans serif namanya sans, itu polosan ya, kayak font yang aku pakai ini namanya serif. Ini sans serif. Terus ada script itu yang kayak gini ya. Nah, ini namanya font script. Nah, misalkan kalau kalian mau mengkombinasikan antara teks satu dan teks lain, misalkan kalau ini di sini misalkan di sini ada lorem ipsum bagian atas nih, let's say ini adalah judul ya, main inilah, main topiknya. Kalau yang ini bawah adalah penjelasannya, let's say kayak gitu ya. Nah, ini alangkah lebih baik kalau misalkan kalian ngambil dari satu family. Kalau ini Helvetica Neue, dua-duanya Helvetica Neue, karena ini masih satu style ya, dan ini masih satu style juga, tapi dia pakai dua font family yang beda. Kalau yang bawah ini pakai Helvetica, yang atas ini pakai apa ini kayak Gilroy. Nah, kenapa ini menjadi sesuatu yang harus dihindari? Karena pada dasarnya dua font ini, font yang atas dan bawah ini sebenarnya mereka di style yang sama, di sans serif. Dan ketika kalian mau mengkombinasikan satu style yang sama, itu diusahakan harus dari satu family, harus dari satu jenis font. Jangan beda gitu, karena nanti kesannya nggak konsisten. Dan yang ini it's okay karena dia dua jenis font yang beda, yang atas script, yang bawah sans serif, it's okay. Dan skip away. Ini maksudnya adalah ketika kalian mengkombinasikan ya, karena desain itu selalu mengenai kombinasi. Ketika kalian mengkombinasikan sesuatu, itu harus terlihat kontrasnya. Misalkan ini ya, yang bagian heavy ini, font yang jenisnya heavy, atau black, atau yang lebih tebal dari tebal, gitu, heavy. Bawahnya baru Roman itu medium ya. Nah kalau yang tengah ini, yang atas bold, tapi yang bawah Roman atau medium. Ini menjadi kurang menarik karena kontrasnya nggak kelihatan gitu. Kalau misalkan kalian mau set ke bold di judul, terus bawahnya kalian jangan pasang Roman atau medium, kalian pasang light, biar kelihatan kontrasnya. Karena kalau kayak gini jatuhnya nanti nanggung. Kemudian double point size. Again, ini mengenai kontras ya, mengenai hierarki antara mana yang menjadi fokus, mana yang menjadi penerang fokusnya. Nah, kalau di sini yang bagian atas yang aku centang ini yang benar, ini dia kelihatan banget kontrasnya kan antara teks yang di atas sama yang di bawah. Maka dia menjadi lebih menarik secara visual. Kalau yang bawah itu dia juga slightly lebih kecil yang bawah. Cuma jatuhnya dia kayak nanggung kan. Nah, makanya di sini kalau misalkan kalian mau kayak masang judul sama keterangan atau main topik sama keterangan, itu diusahakan kontrasnya kelihatan. Atau misalkan kalau kalian mau gampang ya, misalkan size-nya judul 20, kalian keterangannya set ke 10 atau dibagi 2 atau ya kayak gitulah, whatever ya. Kayak gitu intinya, kelihatan kontrasnya. Jangan nanggung. Kemudian align to one axis. Ini kaitannya sama kerapihan komposisi teks kalian ya. Nah, sebenarnya ini bukan syarat yang harus fix banget kalian terapkan karena sebenarnya desain itu kan seni ya. Yang namanya seni kan sebenarnya bebas. Kayak sama dengan masakan. Masakan juga seni. Tapi satu masakan itu menurut orang bisa satu orang misalkan merasakan satu makanan dia bilang ini enak, orang lain bilang nggak enak. Tapi satu hal yang mereka notice adalah masakan ini ada satu masakan yang lebih standar dari masakan lain. Karena masakan yang lebih standar ini memenuhi kaidah-kaidah tertentu. Sama juga dengan ini ya, align to one axis. Nah, ini contohnya kayak gini. Ini rata kiri semua. Kalau bisa set axis-nya itu konsisten ya, jangan kemana-mana. Nah, ini avoid the corners.
Ini berlaku untuk teks yang kalian kalian pakai ya di dalam desainnya, dalam arti main teksnya, bukan dari dekorasinya ya. Itu kalau bisa kalian hindari edge. Atau kalian set marginnya tuh jangan mepet gitu. Aku dulu selalu ngomong ya sama anak-anak multimedia ya dulu. Selalu set margin, jangan lupakan margin. Margin itu harus sama, kayak kiri, kanan, atas, bawah itu harus sama. Dan jangan mepet, karena itu nanti pengaruhnya adalah ke segi estetika. Kalau mepet kayak gini kan, dilihat juga kurang nyaman ya. Selanjutnya kita mau bahas mengenai colors. Tadi sebenarnya juga sudah diterangkan ya sama Bapak Ibu dosen ya. Bapak Ibu dosen desain ya. Aku akan jelasin beberapa hal yang mungkin belum dijelasin di sana. Jadi color mode, jadi color itu ada dua macam ya. CMYK sama RGB. Bedanya apa? Kalau CMYK itu dipakai untuk keperluan printing. Kalau RGB dipakai untuk keperluan ya, let's say gampangnya untuk screen lah ya, untuk display. Nah, bedanya apa? Kalau RGB itu bisa menampilkan lebih banyak warna. Jadi misalkan kalau kalian mau bikin poster sekedar untuk postingan, untuk kebutuhan sosial media, kalian pakai warna RGB nggak apa-apa. Warna RGB itu luas, kayak ada warna yang warna RGB itu luas ya, kayak termasuk warna yang ngejreng sekalipun itu masuk warna RGB. Kalau CMYK itu warna yang terbatas. Batasnya apa? Batasnya tinta printer. Dalam arti printer itu hanya bisa menghasilkan warna-warna tertentu, nggak semua warna dia bisa keluarkan gitu. Makanya ketika kalian bikin desain untuk keperluan printing, kalian jangan set ke warna yang nggak bisa ditampilkan oleh printer. Kayak warna-warna yang ngejreng, warna-warna yang ngejreng kayak gitu. Biasanya dia ketika di print itu akan jadi flat. Makanya dari awal ketika kalian ngeset desain kalian itu untuk misalkan kebutuhan printing, kalian jangan pakai warna-warna yang menyala, karena ya sia-sia, karena nanti outputnya nggak akan sesuai dengan display-nya. Nah ini contohnya ya, ketika RGB itu kayak gini, nanti ketika kalian print nanti jatuhnya kayak gini. Jadi mendingan dari awal kalian ngeset desain kalian tuh warnanya begini. Gitu. Kemudian yang harus dihindari, yang pertama, too many colors, warna yang terlalu banyak. Again, desain itu sebenarnya bebas, seni itu bebas. Cuma ketika kalian mau bikin karya seni ya, dalam arti desain, ketika kalian misal bikin poster atau bikin desain untuk brand tertentu, di mana brand itu sebenarnya punya warna-warna mereka masing-masing, punya warna-warna tertentu gitu. Dan nggak semua warna sebenarnya cocok untuk dimasukkan ke sana. Jadi fokus saja warna-warnanya, kayak nggak perlu yang banyak-banyak. Warna banyak itu it works ketika kalian misalkan bikin ilustrasi ya. Ilustrasi yang let's say yang loud kayak gitu, yang banyak komponen di sana. Tapi ketika kalian bikin desain, kalian nggak perlu masukin banyak warna, cukup warna primer dan sekunder. Sisanya ya pemanis saja. Warna nggak usah banyak-banyak kayak gitu. Terus kemudian too much saturation. Sebenarnya ini juga nggak apa-apa. Cuma ketika kalian bisa mengkombinasikan warna yang ngejreng, itu bagus. Artinya kalian bisa kayak apa ya, mengkombinasikan warna next level gitu, level kalian ketika mengkombinasikan warna. Tapi ketika kalian pengen cari aman, pengen cari warna-warna yang aman gitu ya, dalam arti warna yang enak dilihat gitu, kalian jangan set ke saturasi yang tinggi, jangan yang ngejreng. Nah, ngeset ke saturasi yang biasa itu kalian bisa ambil di sini ya, di area sini, di area tengah ya. Kalau di area pojok kanan atas itu jatuhnya ngejreng gitu. Well, nanti aku tunjukin desain yang pakai color yang ngejreng tapi it works gitu. Nah, selanjutnya adalah not enough contrast. Again, ini jatuhnya adalah kontras ya, kayak teks tadi. Harus terlihat kontras, harus terlihat beda, jangan nanggung gitu. Kayak misalkan ini ya, ada 3 warna. Kalau yang bagian kiri, ini nggak kelihatan kontras. Dalam arti, dilihat tuh kayak nggak nyaman gitu ketika kita lihat. Bahkan warna abu-abu di sini sama warna background yang oranye itu cenderung nyaru ya. Ini kalian bisa lihat ketika kalian grayscale ya.
Nanti cara begini-begini teknis ini kalian silahkan cari di YouTube banyak. Kalian grayscale itu nanti kelihatan ini kontras atau enggak gitu. Nah kalau yang kanan ini kan dia kontras kelihatan nih, dilihat juga lebih enak. Gitu. Selanjutnya, ini ada essential tips untuk warna. Nah yang pertama, think about context. Artinya ketika kalian bikin desain untuk suatu produk, let's say kalau di gambar ini kayak es krim kan, es krim ya set warna yang kiranya mendukung produknya. Kalau kayak ini kan pink kan, sesuai dengan es krim. Kalau ini hijau, justru dia kayak menyeleweng dari konteks es krim gitu. Sesuaikan sama produk gitu. Misalkan kalau kalian bikin desain untuk jusnya jus apel, kalian bisa pakai warna yang berkaitan dengan apel gitu. Kalau alpukat ya misalkan hijau kayak gitu. It's about context. Kemudian pair wisely, ini udah dijelasin ya tadi sama Ica ya mengenai color harmony ya. Kalian harus pakai warna yang harmoni gitu. Dalam arti warna yang kalau dikombinasikan itu enak dilihat. Jangan pakai warna sembarangan. Kayak ini misalkan warna ungu pink sama coklat kan agak kalau dilihat nggak nyaman gitu. Kalian silahkan nanti belajar soal warna-warna harmoni ya. Intinya ketika kalian pakai warna itu harus yang harmoni, jangan yang ngaco. Terus yang selanjutnya adalah kontras kayak yang tadi ya, aku jelasin. Jangan sampai nyaru lah ya sama background, sama teksnya atau sama apapun itu. Kelihatan kalau kalian bikin objek itu harus terlihat kontrasnya, jangan nanggung-nanggung. Kemudian kita bahas mengenai layout. Layout ini layout dan komposisi ya. Kenapa ini penting? Ini penting tuh sebenarnya bukan hanya untuk desainer untuk keperluan advertisement ya, kayak bikin poster, bikin postingan. Nggak melulu soal itu. Semua hal itu it's about layout and composition. Bahkan kalau kalian bikin ilustrasi, itu juga sangat berkaitan dengan layout dan composition. Kalian main karakternya di mana, background-nya di mana, komposisi penempatannya bagaimana, itu sangat penting untuk dipelajari oleh seorang graphic designer. Karena graphic designer itu nggak cuma kalian bisa software. Nggak cuma kalian bisa Photoshop terus kalian dipanggil graphic designer. Itu nggak. Tapi yakin ya, profesional itu it's about work ya. Kalau kalian hidup dengan cari duit dengan desain grafis itu kalau kayak gitu kalian bisa dikatakan profesional. Tapi my point is ketika kalian pengen belajar desain itu kalian harus paham banget mengenai layout dan composition. Nah, bagaimana rules-nya? Kita bahas satu-satu. Ini sebenarnya banyak rules-nya, cuma aku ambil yang beberapa aja yang kayak mudah dipahami lah ya. Yang pertama adalah proximity. Ini kalian nggak perlu hafalin ya teori-teori ini. Intinya kalian paham lah kayak apa gitu. Proximity atau grouping elements. Ini maksudnya adalah ketika kalian misalnya let's say bikin poster atau bikin ini yang aku contohin ini kan business card ya. Kalian bikin grup sesuai dengan kategorinya. Kayak misalkan ini Suprapto graphic designer itu kan satu kesatuan. Dalam arti nama dan jabatannya dan atau pekerjaannya. Terus yang di bawahnya adalah kontaknya. Itu jadi satu grup, jangan berpencar-pencar. Oke, tak kasih contoh yang lain. Ini ya, ini yang oke ya, maksudnya yang bisa diterima oleh mata ya. Kalau yang kanan itu jangan dicontoh karena dia nggak jelas kemana-mana itu objeknya. Kayak ini di mana, ini juga nggak jelas gitu kan. Jadi sebisa mungkin elemen-elemen yang ada di project kalian itu jelas, tergrup dengan jelas gitu. Jangan berpencar-pencar karena pada dasarnya ketika kita melihat desain ya, karena desain itu sebenarnya kan menyampaikan informasi ya. Ketika kita melihat di satu titik, ya berharap kita akan mendapatkan informasi yang lengkap ketika kita melihat titik tertentu gitu kayak aku misalkan melihat titik sini nih. Jadi nanti yang aku ekspektasikan adalah aku melihat detail semua kontaknya ada di sana. Selanjutnya ini adalah contoh desain yang pernah aku bikin ya, by the way ya. Ini aku memanfaatkan grouping elements. Misalkan kalau ini ada bagian logo di sini, eventnya ada di sini. Ini keterangan tambahannya.
Nah, ini ada 2 event, yang weekly happy hour featuring sama karaoke night featuring jadi bla bla bla. Nah, ini tergrup jadi masing-masing gitu. Jadi ketika orang tuh melihat poster ini, mereka langsung mendapatkan informasi yang jelas untuk satu kali pandangan gitu. Nggak perlu mencari kemana-mana informasi yang terkait event ini gitu. Jadi lebih memudahkan mata untuk mengidentifikasi informasi-informasi terkait event ini gitu misalkan. Dan yang ini yang tengah, ini juga tergrup jadi satu produknya. Jadi kalau kita ngelihat langsung tuh, ngelihat sekilas langsung, kita terfokusnya itu langsung ke produknya, nggak ke pencar kemana-mana. Terus ini juga grouping elements itu nggak harus alignment-nya sama ya kayak gini, lurus, terus nggak harus sama. Ini kalian juga bisa menjadikan satu grup meskipun nggak alignment-nya nggak sama, tapi bisa disatukan dengan elemen lain. Kayak misalkan ini kan garis-garis ini. Bagian ini soal ini ya komposisi ya, nggak ngasal juga, maksudnya kalian menempatkan elemen-elemen tertentu itu nggak bisa ngasal juga sebenarnya. Oke, selanjutnya adalah white space atau negative space. Ini nggak literally maksudnya space putih ya, tapi maksudnya adalah area-area kosong di dalam kanvas kita. Oke, mohon maaf ya, ada kesalahan teknis dari Kak Hafiz, mungkin terbatas oleh sinyal. Jadi, aku take over dulu sebentar. Gimana nih, Lot? Udah setengah jalan? Menurut lo gimana? Menarik banget nggak sih dari tadi tuh? Ya ampun. Jadi lebih ngerti nggak sih gimana sih cara desain yang baik dan benar tuh gimana? Ya nggak sih? Iya benar. Maksudnya bahkan kayak kita aja yang kreatif media tuh kayak baru tahu gitu kan. Oh ternyata Benar. kalau ngeratain teks itu harus rata kanan kiri gitu kayak. Wah, keren banget sih. Makanya jadi lebih sering revisi ya. Iya, kita harus masih banyak latihan lagi, gitu. Dan materi yang dibawain juga sebenarnya buat pemula juga masuk-masuk aja ya, soalnya kan emang teori-teori dasar gitu kan. Oh iya, BTW kita abis sesi ini akan ada sesi pertanyaan, jadi siap-siap untuk para peserta yang masih penasaran akan materi-materinya, bisa siapin pertanyaannya. Sebentar ya, maaf ini. Oke, ya Kak. Mas Hafiz. Sorry ya, internetnya keputus. Tadi aku sampai mana ya? Kalian dengar aku sampai mana? Sampai ini nggak? White space nggak? Iya, negative space tadi. Oke, sorry. Udah masuk kah?
Sorry, keputus lagi. Tes. Udah Mas. Udah. Satu kali lagi error, aku beli kuota nih. Oke, kita lanjutin. Ya, sorry untuk interupsinya. Jadi ketika kalian misalkan bikin desain, dan kalian memang sengaja pasang white space yang banyak, kayak ini misalkan, ketika ada orang-orang berkomentar kayak, itu kosong tuh harus diisi tuh. Kalian nggak harus menuruti hal itu gitu. Karena white space atau negative space itu kadang memang diperlukan agar desain kita tuh menjadi lebih enak dilihat. Selanjutnya alignment, sama dengan yang teks tadi, cuma ini lebih menyeluruh ke semua objek ya. Kayak contoh ini misalkan ke objek gambar. Nah, Enggak, ini kemarin tuh bilang si Aldo tuh ngomong, besok lu ikut ini nggak? Oke, bisa tak lanjutin. Oke, selanjutnya alignment ya. Yang Maaf, presentasinya nggak muncul. muncul. Bentar. Yes. Apakah sudah muncul? Sudah Mas. Hafiz. Oke, tadi sampai sini ya. Jadi alignment itu nggak melulu soal teks ya, tapi juga berlaku untuk objek. Tujuannya ya supaya objek kita rapi gitu. Kayak misalkan sebelah kiri ini kan line-nya satu garis tuh. Gambar ini sama teksnya satu garis, rapi. Begitu juga dengan size-nya. Size objek 1, 2, 3 itu sama size-nya. Alignment-nya juga sama. Itu juga dengan teks di bawahnya sama semua. Itu yang harus kalian lakukan ketika kalian bikin alignment objek ya, alignment untuk objek. Jangan kayak gini, ngaco ya, kemana-mana. Itu nanti nggak jelas ketika kita melihat tuh, kita mengidentifikasi ini masuk bagian mana, ini masuk bagian mana, itu nggak jelas karena alignment-nya kurang bagus. Ini penting ya alignment tuh. Ini contoh desain yang pakai alignment ya, alignment kayak kalau yang ini, yang smoothie ini, dia alignment-nya tengah tuh, garisnya di tengah. Jadi semua objek ini rata tengah semua, nggak ada yang rata kiri, rata kanan, nggak ada. Ini rata tengah semua, rata. Maksudnya main ini ya, main objeknya ya. Kalau ini kan dekoratif kan kalian bisa set di mana aja, as long as it works, nggak apa-apa. Kalau yang kanan itu rata kiri dia, karena di sebelah kanan ada objek, maka agar lebih rapi, dia objeknya rata kiri semua. Misalkan aku set ke rata tengah ini, pasti hasilnya akan jauh berbeda. Makanya alignment ini penting ya. Jadi ketika kalian bikin desain itu, nggak usah buru-buru. Yang pertama kalian harus lakukan adalah ya tadi ya, bikin teks, bla 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 bla. Baru kalian set alignment-nya mau kemana, ke arah mana. Kalau alignment-nya udah bener, kalian udah cocok, udah mantep, baru kalian masukin unsur-unsur lain kayak warna, dekorasi, atau objek-objek ilustrasi, itu baru dimasukin. Alignment dulu. Alignment itu penting banget. Selanjutnya kontras. Kontras ini kaitannya sama hierarki ya, kayak yang tak jelasin tadi ya, sama di teks. Ini memberikan efek dinamis ya, kayak misalkan kalian lihat nih di contoh yang sudah aku sediakan ya, yang di bagian kiri itu save the date for marriage bla bla bla. Yang dia highlight ada di bagian teks yang lebih menonjol gitu, kayak save the date atau Corey and Anthony. Itu karena informasi ini penting, jadi dia di highlight dengan cara dibedakan. Dibedakannya bisa dengan fontnya beda, bisa dengan size-nya jauh lebih besar kayak gitu ya, agar menunjukkan efek dinamis. Jadi desain kalian tuh nggak flat kayak misalkan bagian kanan ya, ini kan flat semua, kayak nggak menarik gitu. Jadi kontras ini penting ya, dan nggak hanya untuk teks, bisa untuk objek. Contohnya, nah ini poster yang aku ambil di internet ya. Let's start with the left one. Ini contoh desain yang menggunakan hierarki untuk menunjukkan kayak ini special dish ya. Special dish-nya ini ya.
Jadi ketika orang melihat desain ini tuh mereka langsung menuju ke special disk-nya. Itu menunjukkan hierarki bahwa objek yang special disk ini yang diutamakan dibanding objek lain. Nah, setelah dia menunjukkan special disk dengan lebih besar, baru produk yang lain dikecilin tuh, nggak apa-apa. Karena memang main produknya bukan yang ini gitu. Jadi alangkah bagusnya ketika ada objek yang lebih penting untuk disampaikan itu di highlight dengan cara ya kalau ini ya dibesarkan ya. Ini juga bagian grid-nya kan dia lebih besar daripada teks lain karena memang dia pengen memfokuskan ke sana gitu. Ini juga bagian ask. Langsung mata kita menuju ke ask ya. Tanya Chris do anything. Ini salah satu contoh penggunaan kontras yang works yang harus kalian terapkan juga di desain-desain kalian ke depannya gitu. Jangan flat aja tulisannya, jangan sama kayak gini ya. Jangan sama. Jadi dibikin lebih dinamis agar desain kita tuh bisa lebih informatif dari segi visual dan juga memudahkan orang ketika ngelihat gitu. Kemudian repetition. Ini kaitannya dengan consistent look and feel. Maksudnya apa? Kita lihat sini ya. Ini contoh penggunaan repetition untuk look and feel-nya. Misalkan ini ada perusahaan namanya Social Charity ya. Logonya kayak gini. Fontnya kayak gini. Ini aku nggak tahu ini font apa. Cuma fontnya kayak gini. Terus warna color palette-nya adalah biru. Dua biru ini ya. Dan ada warna lain mungkin putih. Nah, ini yang harus menjadi concern utama kalian ketika kalian misalkan bikin desain untuk social charity gitu. Kalian harus paham dulu fontnya apa, terus warna utamanya apa, warna secondary-nya apa, terus yaitu feel-nya. Ini feel tuh nanti macam-macam ya, kalian mengidentifikasinya bisa ke perusahaan ini tuh arahnya kemana, produknya apa gitu ya. Nah, dari brand identity yang dari logo ini bisa didapat brand identity dengan kayak gini nih. Jatuhnya pattern-nya kayak gini. Nah, pattern ini bisa dipakai untuk desain-desain yang lain, let's say kayak poster ini ya. Ini akan memberikan kesan feel-nya sesuai dengan brand-nya, karena feel-nya tuh sama, jadi konsisten gitu. Enggak, misalkan logonya warna biru, kalian bikin posternya warna kuning, itu kan menyimpang gitu, kayak bukan dirinya gitu. Terus ini juga, ini yang pengen aku tunjukin mengenai warna ngejreng yang works gitu. Ini pakai dua warna yang ngejreng ya, biru ngejreng sama kuning ngejreng. Ini works karena kelihatan estetiknya bekerja gitu. Tapi kalau kalian belum lihai lah ya bahasanya, belum lihai mengenai kombinasi warna, kalian diusahakan jangan main warna yang terang-terang kayak gini, main warna-warna yang kayak aku bilang tadi ya, yang soft aja, yang biasa aja. Nah ini warnanya khas banget, the future, warna utamanya biru, warna keduanya kuning, dan ya warna putih gitu. Nah kemudian ketika sudah ada identitas ini, biru, kuning, putih, dan fontnya kayak gini, nanti seterusnya dipakai terus tuh style kayak gini, biar menunjukkan identitas brandnya. Jadi identitas brand itu perlu dibangun secara berkesinambungan ya, jangan kayak sebenarnya identitasnya kayak gini, tapi kalian bikin posternya tuh kayak nggak sesuai dengan identitasnya. Itu sama aja ketika kalian hari ini bertemu sama teman kalian dengan kepribadian A, tapi besoknya ketemu teman kalian dengan kepribadian B, itu kan tidak sesuai dengan apa yang seharusnya kalian lakukan gitu kan. Ya itu aja sih sebenarnya. Kayaknya udah habis. Ya, udah habis. Selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan di sesi tanya jawab. Kalau misalkan ada dari teman-teman yang perlu ditanyakan, silahkan bisa tanya ke saya, Ica atau Dio. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Kak Fis. Sekarang kita akan membuka sesi tanya jawab kepada peserta yang ingin bertanya. Silakan menyalakan raise hand. Oke, ini ada yang bertanya. Silahkan.
Angela Gracia YA. Silakan untuk menyalakan mikrofon. Iya, selamat siang. Saya ingin bertanya untuk Kak Afis. Kadang kan tipografi itu ditumpuk sama grafik ya. Jadi ada beberapa desain-desain poster atau desain-desain apapun lah yang teksnya itu ketumpuk di grafiknya gitu. Nah, apakah hal seperti itu recommended? Karena dari tadi contohnya itu kan sepertinya rapih ya, antara grafik dengan teksnya itu terpisah, ada jarak yang cukup signifikan gitu. Apakah model numpuk tipografi ke grafik itu recommended kalau untuk desain-desain secara umum seperti itu? Kalau misalnya recommended, apakah ada tips atau teknik yang bisa dilakukan supaya nggak kelihatan berantakan justru gitu? Terima kasih pertanyaannya, cukup sampai situ. Oke, thank you pertanyaannya. Itu workbook aja sih, selama kalian bisa mengkomposisikannya dengan benar. Sebenarnya aku cari contoh, tapi apa ya lupa. It works sebenarnya kalau kalian bisa mengkombinasikannya dengan baik. Kayak misalkan kalian taruh foto gitu, terus kalian taruh teks dengan efek multiply gitu, kayak misalkan kayak gitu. Selama dari segi visual menarik dan rapih, ya nggak apa-apa. Nggak harus yang kayak terpisah kayak gitu. Ntar aku kayaknya mau cari contohnya dulu deh. Kalau nggak ada, sorry ya. Bisa dilanjut ke pertanyaan selanjutnya? Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Mungkin selain raise hand, mungkin bisa langsung chat aja di chat box. Abang jago ganteng, abang kagum, abang mahal jago. Silahkan bisa tanya ini ya. Nggak harus soal teknis ya, bisa tanya soal kayak misalkan dunia freelance itu kayak apa, silahkan tanya kayak gitu, nggak apa-apa, oke. Kalau aku bisa jawab, tak jawab. Oke Kak, itu ada yang nanya nih, Edward Nathan. Halo Misi, Kak mau nanya, sebenarnya aplikasi itu mempengaruhi hasil output nggak ya? Dan untuk pemula, kira-kira aplikasi apa yang direkomendasikan? Oke. Sebenarnya kalau mempengaruhi hasil output, itu tergantung sih. Kalau misalkan ada fitur yang nggak bisa diakses di aplikasi tersebut, mungkin pengaruh ya. Cuma sebenarnya nggak penting ya toolsnya apa. Yang penting kan main behind the gun-nya. Jadi kalian mau pakai apa sebenarnya it's okay. Bahkan pakai software free pun kalau kalian bisa memanfaatkannya dengan baik, juga ya malah lebih bagus gitu. Kalian nggak perlu spend money buat kayak Photoshop tuh ada subscription bulanan. Dan sebenarnya tergantung skill kalian ya. Dan menurutku skill tuh bisa diasah. Kalau aku kan dulu emang belajarnya emang dari awal tuh belajar dari software yang emang udah advance gitu kayak Photoshop sama Illustrator. Kenapa? Karena emang fiturnya banyak dan tutornya banyak juga. Jadi menurutku yang cocok ya ketika kalian mau belajar desain, itu cari yang tutornya banyak. Contohnya Photoshop. Atau kalau sekarang tuh ada Affinity Photo sama Affinity Designer. Itu sekarang lagi desainer tuh kayak lagi mempromosikan itu. Kenapa? Karena harganya jauh lebih murah. Dan fiturnya juga sebenarnya nggak kalah sama produk Adobe. Cuma aku udah pernah coba, tapi ya menurutku aku lebih cocok pakai Adobe. Jadi sampai saat ini aku pakai Photoshop. Dan aku saranin kalian juga belajarnya di Photoshop aja, karena memang di sana lengkap, advance. Kalian mau bikin apapun bisa, kayak mau manipulasi, mau editing foto. Bahkan fitur Lightroom tuh ada di Photoshop. Terus mau bikin desain poster dan lain-lain tuh bisa di Photoshop. Jadi saranku sih pakai Photoshop. Atau kalian kalau mau pakai vector base ya, kayak vector base itu kayak Illustrator, kayak sama Corel ya, Corel Draw. It's okay juga, tapi again jangan saklek. Dalam arti kalian jangan saklek hanya pakai satu software aja. Karena ada
fitur tertentu yang kalian nggak bisa akses di satu software. Kayak misalkan di Photoshop kalian nggak bisa menghasilkan, kalau kalian bikin logo itu harus ada file vektornya kayak EPS atau AI atau Korea itu CDR ya. Photoshop nggak bisa menghasilkan itu. Jadi jangan saklek di satu software, tetap pelajari software lain, cuma pelajari dengan ini ya, dengan detail satu software aja. Kayak misalkan kalau kalian mau belajar Photoshop, berdalami dulu Photoshop, baru yang lain. Gitu. Saranku sih Photoshop. Oke. Jadi sebenarnya nggak mempengaruhi hasil karena semua tetap tergantung kepada orang di belakang meja gitu ya. Tapi kalau Kak Afis sendiri pribadi menyarankan Photoshop karena lebih lengkap gitu ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Tobias Lukas. Kak, aplikasi apa yang digunakan untuk desain? Apakah ada yang gratis? Mungkin rekomendasi aplikasi-aplikasi gratis untuk pemula kali ya, Pak. Gimana tuh, Pak? Kalau yang gratis, aku dulu pernah nyoba itu yang namanya apa ya, lupa. Yang di Linux tuh ada. Tapi kalau misalkan kalian mau bikin ilustrasi, kalian bisa pakai Krita ya. Krita tuh gratis. Namanya Krita, Krita. Itu kalian bisa bikin. Itu kayaknya cukup advance sih kalau nggak salah. Sebentar tak cariin. Ini ya, screenshot Krita. Itu 100% gratis. Ini aku bisa share screen nggak, by the way? Oh iya, silakan, Kak. Di post. Bentar. Oke, udah kelihatan belum? Oke, sudah. Nah, ini contoh Krita ya. Krita tuh menurutku cukup advance dan gratis kan. Coba deh pakai. 100% gratis ini Krita. Cuma aku pernah coba dan aku kan kadang juga bikin ilustrasi ya pakai drawing pad. Nah, tapi kalau di Krita itu emang feel coret-coretan ketika kita bikin ilustrasi pakai drawing pad itu nggak seakurat di Photoshop atau di Clip Studio sih. Cuma kalau kalian concern sama free atau enggaknya aplikasi, menurutku ini cocok sih, kalian wajib coba sih, Krita ini bagus. Kalau yang lain aku nggak tahu sih, kalau di yang vector base itu ada namanya Inkscape kalau nggak salah. Inkscape itu juga gratis, 100% gratis. Mungkin itu sih kalau yang pixel base bisa Krita, yang ink base itu bisa yang vector base itu bisa Inkscape, itu sih. Kalau misalnya kayak yang di web itu kayak misalnya sekarang tuh lagi banget Canva itu gimana? Iya, itu Canva juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Kalau kalian mau pakai Canva juga it's okay sebenarnya. Cuma aku belum pernah pakai, jadi nggak tahu itu fiturnya apa aja. Cuma kalau memang itu menghasilkan suatu yang estetik dan oke ya, why not? Jadi kunci utamanya semua apapun aplikasinya yang penting outputnya gitu ya. Yes, Oke, pertanyaan selanjutnya dari Faris Rahmawan. Izin bertanya, kalau untuk aplikasi desain itu diperlukan spesifikasi tinggi PC atau enggak seperti edit video? Dan ada nggak sih rekomendasi website untuk cari inspirasi untuk desain? Oke, ini pertanyaan yang aku tunggu nih. Soal spesifikasi PC. Karena banyak dari teman-teman yang kayak belajar desain tuh emosi gitu karena laptopnya lemot. Nah, kalau dari aku pribadi, aku ini pakai laptop ya, karena aku malas banget pakai PC karena berisik dan makan banyak listrik ya. Jadi aku pakai laptop biar mobile dan ya hemat lah. Personally kalau misalkan kalian cari laptop untuk keperluan Photoshop ya, kalau editing, nanti editing tak jelasin nanti. Kalau Photoshop itu at least kalian pakai i5 ya, i-series lah, i3 juga oke gitu. Jangan pakai di bawah itu. Kenapa? Nanti pengaruhnya sama processing-nya. Kalau kalian pakai yang prosesornya lemah, itu processing software kalian tuh jadi lemot gitu. Dan juga jangan pakai hard disk ya, pakainya SSD. Kalau yang belum tahu apa dan nggak pengen tahu ya it's okay. Cuma kalian wajib banget laptop kalian tuh jangan pakai hard disk. Kalau bisa pasangin SSD karena itu bakal berkali-kali lipat lebih kenceng dari hard disk. Nah, itu ya untuk Photoshop. Sebenarnya Photoshop nggak perlu yang high
high spec banget sih. Yang penting prosesornya sama RAM-nya juga pengaruh ya, at least 4 GB lah, 6 GB, 4 GB. Nah, kalau editing video, at least yang ada graphic card-nya, dan itu yang bagus. Kayak kalau kalian benar-benar pengen profesional di dunia videografi ya, jangan beli Ultrabook. Ini by the way aku pakai Ultrabook ya, ThinkPad. Jangan pakai Ultrabook. Kenapa? Karena Ultrabook tuh power dari segi graphic card-nya nggak kenceng, karena dia cuma pakai bawaan. Kalau kalian mau serius di dunia editing video ya, kalian bisa pakai laptop gaming yang lebih ribet lagi soal processing image-nya. Atau kalau mau niat lagi, build PC yang speknya tinggi gitu. Karena editing video itu jujur, aku sampai saat ini kalau misalkan ada project editing video, aku langsung tolak karena ya aku nggak ada device yang support untuk videografi gitu, dan males juga editing gitu. Jadi kalau kalian mau editing video, cari yang benar-benar kuat lah. Jangan sampai membahayakan laptop kalian. Laptop yang nggak begitu kuat, tapi kalian paksakan, nanti jatuhnya gampang panas dan gampang rusak. Gitu. Itu aja sih, enggak? Oke, terima kasih. Oh, untuk pertanyaan ini Kak, cari inspirasi atau referensi desain biasa dari mana? Banyak. Banyak. Kalau aku personally, I always use Pinterest. I always open Pinterest. Nih, tak contoh. Ini screen-ku kelihatan kan ya? Iya, Kak. Oke. Ini Pinterest ya, by the way. Bentar. Agak loading. Jadi Pinterest ini, dia adalah jatuhnya sosial media ya, karena sosial media, tapi dia tuh fungsinya untuk ngepin. Ngepin apa? Ngepin gambar-gambar yang ada di website apapun gitu. Kayak misalkan kalian cari di sini cat logo gitu misalkan. Kalian mau cari inspirasi cat logo. Kalian search aja di Pinterest cat logo. Nanti Pinterest akan mengumpulkan dari website manapun. Aja dari Behance, dari Dribble, dari website apapun itu bisa dikumpulkan di Pinterest. Jadi kalian nggak perlu repot-repot ke Google untuk nyari-nyari, untuk milah-milah yang jelek dan enggak, karena biasanya di Pinterest itu bagus-bagus. Dan once kalian selesai mendapatkan result-nya, ini list-nya, kalian bisa pin. Ngepinnya adalah dengan cara, ini misalkan aku mau ngepin ini nih. Klik di sini, create board, tulis ya, cat logo. Dipin, satu terpin. Ini akan menghasilkan mood board. Mood board itu apa? Nanti aku jelasin. Misalkan aku mau ngepin lagi ini. Aku taruh di cat logo. Ini lagi. Aku taruh di cat logo. Terus aku open tadi bagian mana apa saja yang sudah aku pin di kategori cat logo. Nah, ini namanya mood board. Mood board itu apa? Mood board itu kumpulan referensi. Nah, ini nanti kalian bisa pakai ini untuk jadi referensi ya. Kayak misalkan kalian eliminasi gitu. Misalkan aku nggak pengen yang style ini. Nanti ini kalian bisa singkirin, bisa fokus ke yang lain. Itu bisa jadi referensi yang cukup work sih kalau buat aku sih. Nggak hanya soal logo, poster pun bisa. Choose poster, let's say. Nah, ada banyak referensi yang kalian bisa lihat dan kalian bisa pin di sini. Jadi, gunakanlah Pinterest menurutku buat graphic designer. Pinterest itu penting sekali. Atau kalian kalau nggak mau ke Pinterest ya bisa ke Dribble ya. Atau ke Behance.com. Behance itu punya Adobe. Kalau Dribble itu ya punya, ya dia independence. Dribble. Ini ada kumpulan shot-shot dari graphic designer ya. Kalian bisa cari di sini, juga ada search bar, kalian bisa cari apapun. Ini juga bisa. Tapi di sini ini ada fitur mood board juga sama kayak Pinterest. Dribble juga bisa, Behance juga bisa. Behance.net. Dan kalian kalau mau cari tutorial di Behance itu ada namanya Behance Live. Nah, Behance Live ini ada banyak sekali tutor, ada Photoshop, ada Illustrator, ada Premiere Pro, Lightroom, dan lain-lain. Pokoknya software Adobe, di sini ada tutornya. Dan free, 100% free. Nanti kalian bisa tonton ini untuk, ya,
belajar teknisnya kayak apa karena kita cuma bahas teori aja di sini tadi ya. Terus kalau kalian mau cari resources bisa di Freepik. Freepik ini underrated sebenarnya, kayak sering dihina karena desainnya ya semua orang ambil di sini gitu karena ya gratis sebenarnya. Tapi kalau kalian mau ambil elemen tertentu kayak misalkan mau ambil ilustrasi ini buat masukin ke desain kalian, it's okay gitu. Kalau selama kalian menaati attribution ini ya, auto attribute ini kalian bisa baca kayak apa. Freepik untuk cari resources atau Fictizy juga bisa. Fictizy juga bisa, cuma nggak selengkap Freepik. Atau bisa di Picbase. Picbase ini dia berbayar sih harusnya, tapi lumayan bagus sini. Itu sih mungkin. Apakah menjawab? Ini kayak tadi udah menjawab pertanyaan dari Rohyuwani Rizky juga. Kalau untuk poster yang ada di Vector tuh biasa dibuat manual atau cari di internet. Kadang dibuat manual dan kadang cari internet seperti yang tadi Freepik kayak gitu ya Kak. Asal kita harus tetap mentaati atributnya. Oke, lanjut aja. Ini ada pertanyaan nih dari panitia kita. Permisi Kak, izin bertanya, apakah ada tips dalam menentukan harga desain maupun ilustrasi? Lalu menurut Kak Hafiz secara pribadi, apakah lebih baik dengan cara dibayar per jam atau hourly, fixed price, atau cara yang lain? Terima kasih. Gimana tuh Pak? Oke, ntar aku motor lagi. Pricing ya? Kalau Ya, pricing sendiri sebenarnya aku cukup agak nggak bisa asal ngasih juga sebenarnya. Kayak kalau aku ngasih pricing tuh tergantung sih siapa yang pesen dan impact-nya apa gitu. Misalkan desain ini dibuat tuh impact-nya apa gitu. Kalau misalkan perusahaan gede, kasih aja pricing gede nggak apa-apa. Karena kita menanggung risiko yang lebih besar gitu. Karena itu kan perusahaan besar. Price-nya gede nggak apa-apa. Rate-nya berapa, itu tergantung kalian ya, Karena nggak ada standar. Harga tuh nggak ada standarnya, tergantung orangnya. Mau ngeset harga berapa tuh tergantung orangnya. Cuma tipsku, sesuaikan aja sama kliennya, sesuaikan aja sama kliennya, gede atau enggaknya, sama impact-nya, sama effort kalian. Kalau kalian ngeluarin effort yang terlalu besar untuk sebuah desain, ya kalian set aja ke tinggi nggak apa-apa, karena itu effort yang kalian keluarkan, dan seni itu kan bukan sembarangan. Dan apakah harus per jam bayarannya, karena emang effort itu kan bisa dihitung per jam ya. Kalau aku sendiri, aku nggak pernah nge-set rate ke per jam ya, karena menurutku tuh orang tuh dinamis ya, nggak statis kayak setiap detik tuh kemampuannya sama tuh nggak, menurutku sih. Jadi aku jarang banget set ke hourly rate karena jatuhnya nanti kayak nggak adil buat diriku dan orang lain dan kliennya. Itu menurut pribadiku aja sih, tapi di luar sana banyak yang hourly rate. Dan aku lebih seneng ngeset ke kayak misalkan mau bikin ilustrasi nih, aku set aja harganya segini, kayak rata aja gitu. Tergantung nanti ada atribut yang harus ditambahkan. Misalkan ya kalian bikin maskot nih, kalian set aja kayak package-nya, kayak misalkan satu full satu badan, misalkan let's say 2 juta satu full badan, nanti tambahin aksesoris atau tambahin opsi lain, tambahin lagi 500.000, kalian kayak gitu. Pokoknya kayak gitu aja, jadi nggak saklek, tapi kalian juga nggak ada feel kayak menyesal mengasih harga itu gitu. Itu sih mungkin terjawab atau tidak. Jadi kalau terjawab, oke, udah dijawab langsung sama orangnya. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya. Oh, ini detail banget nih pertanyaannya. Izin bertanya, Kak, kalau spesifikasi laptopnya Ryzen 4000 series sama AMD Radeon cocok tidak untuk mengedit di Adobe Premiere? Terima kasih.
Detail banget nih pertanyaannya. Gimana tuh? Aku nggak ngikutin Ryzen ya, cuma setauku tuh Ryzen tuh yang 3 ke atas tuh udah bagus sih. Ryzen 5 tuh udah bagus tau. Cuma nanti tergantung graphic card-nya ya. Kalau misalkan kalian bikin videonya nggak 4K dan efeknya nggak banyak, cuma cut to cut aja, it's okay. Kalian pakai yang di bawah itu pun sebenarnya nggak apa-apa. Cuma video editing itu kan berat atau tidaknya tergantung elemen yang kita masukkan. Efek-efeknya, transisinya, previewnya. Kita mempreview ke full preview atau half preview, terus resolusi yang kita edit itu 4K atau 1080p atau HD, itu pengaruh. Tapi disesuaikan aja sih, coba-coba aja. Kayak misalkan kamu bikin efek ini, kalau misalkan kalian laptop kalian nggak kuat ya next time jangan dipaksain gitu. Tapi menurutku kuat-kuat aja sih, selama nggak efek-efek yang berat sih, menurutku kuat-kuat aja. Oke, jadi tetap semua dipengaruhi sama spek laptopnya dan jenis apa yang mau diedit di Adobe Premiere. Gitu ya, Dan satu lagi, jangan pakai hard disk ya. Aku tekan lagi, jangan pakai hard disk. Cek laptop kalian, jangan pakai hard disk. Karena dijamin emosi kalian kalau pakai hard disk, karena lemot sekali. Oke, jangan pakai hard disk. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Bapak Chairman kita. Izin nanya Kak, platform yang cocok untuk menjadi freelance apakah sekalian standar kemampuan desain yang bagaimana Kak yang cocok jadi freelance? Ini screen-ku udah ke-share apakah? Yes, udah Kak. Ini tadi yang buat nanya, ini ya dikombinasikan sama ilustrasi ya. Ini salah satu contoh simpelnya. Yang pertama. Ini juga works. Tergantung kalian pinter-pinter masukinnya sih. Kalau misal rapih dan enak dilihat, it's okay. Kalau software untuk freelancing banyak ya, kayak yang paling populer dan aku sering masuk ke sini, cuma akhir-akhir ini aku jarang karena memang sibuk project lain. Ini 99 Designs. Kalian bisa nge-project, bisa masuk. Ini kontes ya, kontes base ya. Kalian bisa join kontes. Start dari kontesnya itu $190 untuk logo. Itu kalau dirupiahin sekarang ya sekitar 2,5 juta. Kalau kalian menang. Bentar. Bisa sekalian kalian untuk belajar gitu, karena jujur ya, aku belajar seluk-beluk logo dan basic printing kayak misalkan JMYK atau margin itu justru lewat ini, karena seiring berjalannya aku join kontes itu belajar juga ini harusnya gini, ini harusnya gini, sekalian belajar. Coba kalau kalian gabut ini deh, tapi ini ada triknya sih kalau kalian mau menang sih sebenarnya, dan nggak asal jadi, ada hal-hal yang kalian harus pahami gitu, kayak briefnya, kayak misalkan kliennya itu pengennya apa gitu. Ini join-joinanku ya. Ini untuk 99 Designs, dan untuk website lain tuh ada Fiverr, tapi Fiverr tuh menurutku nggak rekomen ya, karena nggak masuk akal gitu, kayak misal bikin logo kok $5, kayak buat apa gitu. Itu kayak merusak dunia desain Fiverr tuh sebenarnya. Tapi kalau misalkan works juga nggak apa-apa sih, cuma kalau kalian mau main Fiverr ya yang sabar aja karena duitnya ngumpulnya lama. Terus website lain tuh ada banyak, coba nanti cari kayak 1000.com, itu website kontes ya, dari ini punya Indonesia nih, orang Indonesia yang bikin. 1000.com. Kalian bisa submit di sini. Again, karena ini kontes ya, kontes itu kan kalau mau menang kan memang ada kriteria menang ya, kayak misalkan desainnya harus bagus sesuai dengan kemauan klien kayak gitu. Jadi tapi it's okay kalau kalian memang belum jago tapi mau belajar di sini, mau belajar untuk kontes-kontes itu menurutku bagus sih. Kayak nanti seiring berjalannya waktu kalian akan terlatih sendiri, dan kayak kalau kalian mau memamerkan portofolio bisa di Dribbble, bisa di Behance, atau yang paling gampang di Instagram. Post aja gambar kalian, kayak misalkan kalian bikin logo, post aja terus spam gitu. Ya nggak spam juga sih, maksudnya rutin gitu, misalkan seminggu 3 kali kalian
posting terus, kalian tag-tagin tuh akun-akun yang suka re-upload, dan akunnya udah gede. Nanti kalian bisa dapat klien dari sana. Itu apakah menjawab? Aku penasaran nih Kak sama sistem kontes ini. Jadi nanti itu terus yang butuh akan ngasih project, terus nanti para desainer akan buat terbaik kayak gitu atau gimana Kak? Oke, kita lihatin ya. Misalkan ini browse kontes ya, cari kontes. Aku lihat nih mana yang kelihatannya menarik. Kayak misalkan aku set ke delete-nya ke 1, kategorinya aku ganti ke logo. Nah ini misalkan ini ya. Ini aja deh gampang, kayak kalian lihat nih kayak ada yang submit itu baru 40 dan ini tinggal 1 hari. Kalian bisa tuh join ke situ karena yang submit berbanyak. Kalian bisa baca nih kayak detail kayak perusahaannya tuh apa gitu. Misalkan nih entertainment on YouTube dan lain-lain. Terus stylenya tuh si contest holder-nya pengen kayak apa, ini ada contohnya. Terus kayak ini nih, bisa kalian baca. Terus nanti kalau kalian sudah menangkap semua konsep yang diberikan sama contest holder, kalian bisa submit desain kalian. Setelah kalian bikin desain ya, kalian submit desain kalian ya. Sudah submit, bla bla bla. Sudah submit, nanti nanti akan direview sama contest holder-nya, penyelenggara kontesnya. Misalkan mereka tertarik dan ada revisi, mereka bisa kasih komentar dan kalian bisa revisi, submit lagi. Nanti setelah waktunya selesai, nanti contest holder-nya tinggal milih siapa yang bakal siapa yang bakal dipilih jadi pemenang, dan nanti kalian deliver filenya kalau udah fix, terus nanti kalian dapat uangnya. Itu sih. Oke, sangat menarik sekali sebenarnya. Menarik. Oke, langsung aja ke pertanyaan terakhir mungkin ya Kak. Mau bertanya, untuk menentukan style desain yang cocok dengan kita, lebih baik menyesuaikan dengan tema yang ingin dibuat, atau mencoba dengan explore ke segala tema, atau bahkan lebih baik jika kita buat ciri khas kita sendiri. Itu gimana Kak? Style design itu tergantung ya, kalian itu bikin project itu untuk siapa. Misalkan ini ya, Froyonion nih, aku suka banget nih, dia desainnya outstanding banget ya. Nah dia kan kelihatan nih identitasnya nih, desainnya kayak gini. Ini warna-warnanya kayak gini. Ini kalau kalian mau ngedesain untuk brand, pastikan konsisten ya. Ini contoh ilustrator yang menarik ya, dia punya style sendiri. Konsisten tuh stylenya kayak gini. Ini nanti juga pengaruh ke branding kalian ya. Kayak misalkan persepsi orang kepada kalian. Branding itu kan hasil, branding itu result. Result dari apa? Result dari apa yang sudah kalian lakukan gitu. Result dari apa yang sudah kalian lakukan, dan itu ada di benak orang-orang. Jadi misalkan aku melihat orang ini nih, branding orang ini berarti dia bikin desain yang stylenya kayak gini. Nanti pengaruh tuh sama project kalian ke depannya. Kayak misalkan kalian, ini personal project ya by the way ya. Beda lagi kalau kalian bikin desain untuk company, yaitu nanti disesuaikan sama company-nya, sama yang aku bilang tadi, identitasnya. Jangan kok company-nya let's say kayak PP gitu ya, properti, kan bikin desainnya kayak gini, kan nggak cocok. Disesuaikan aja. Dan kalau kalian mau build branding kalian, ya cari styling unik aja. Cari styling unik, jangan yang mainstream ya. Yang unik kayak gini, yang outstanding, ya kalian akan di-notice. Bakal menjawab? Jadi sebenarnya disesuaikan aja, tapi pastikan bahwa kalian bisa mempertahankan style desain tersebut gitu ya. Jadi biar tetap seragam lah kayak gitu. Oke, kayaknya udah itu cukup aja untuk sesi tanya jawabnya karena sudah mendekati jam 3 juga. Aku mau panggil partner aku dulu. Halo. Halo? Yes. Udah bisa didengar? Nah, karena acara hari ini udah berakhir,
Terima kasih buat Kak Hafiz yang udah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu seputar desain yang menurut aku tuh keren banget. Dan kami panitia juga mengucapkan terima kasih kepada semua peserta yang telah ikut berpartisipasi dalam Design Course hari ini. Saya Irena Lodia dan rekan saya Syarika Salina undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum ini untuk para peserta mengingatkan bahwa akan ada absensi sesi 2. Absensinya akan melalui link. Silakan tolong operator di share screen. Oke, bisa dibuka. Ini jika kedua absensi dipenuhi, maka nanti sertifikat akan kita kirim. Bisa dibuka di bit.ly/attdcmsa. Bisa dibuka. Dan dalam G-Form ini membutuhkan screenshot bukti bahwa telah menyelesaikan acara hingga akhir. Jadi bisa silakan screenshot lalu nanti akan diupload di G-Form seperti itu. Itu saja dari kami untuk para peserta yang sudah absen. Untuk yang tadi pertama itu absennya dilakukan oleh panitia ya. Jadi kalian masuk ke sini itu sudah termasuk absen sesi 1. Absen sesi 2-nya baru melalui link yang sudah saya kirim, maaf.